Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikita Kisha Safina Putri dengan NPM 2415310037. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah mikroekonomi dosen pengampu ASO Prof. Dr. Erusia di SEMSU. Baik, tugas pertama ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. 2, penyebab masalah. 3, apa dampak masalah. 4, dan apa solusinya. Pertama, kemiskinan. Penyebabnya itu rendahnya pendapatan, dampaknya pendidikan, kriminalitas, kesehatan. Yang kedua, pengangguran. Penyebabnya itu kekurangan informasi seperti lowongan kerja dan semakin ketat persaingannya. Dampak pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian. Solusinya itu dapat mendukung UMKM, mempermudah syarat pekerja, dan lain-lain. Yang ketiga, korupsi. Penyebab dari korupsi itu kurangnya hukum dan penegak hukum yang efektif. Dampak dari korupsi bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Solusi dari korupsi ini, kita dapat memperkuat penegak hukum di Indonesia, bijak dalam memilih pemimpin. Yang keempat, utang luar negeri. Penyebabnya itu defisit anggaran, nilai tukar, dan lain-lain. Dampak dari utang luar negeri dapat menyebabkan krisis ekonomi yang mendalam bagi negeri kita. Solusinya, pemerintah dapat memperbaiki manajemen keuangannya. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Penyebabnya rendahnya produktivitas. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingginya pengangguran, dan solusinya pengembangan sektor pariwisata atau pendidikan dan lainnya. Tugas kedua, sebutkan jenis perekonomian Indonesia. Pertama, perekonomian berbasis Pancasila. Yang kedua, kombinasi peran pemerintah dan pasar. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan. Yang keempat, ekonomi global dan terbuka. Yang kelima, perencanaan ekonomi yang terpadu. 2. Berikan penjelasannya. Jenis perekonomian di Indonesia secara umum dapat dibaca menjadi kecampuran perekonomian dengan ciri khas tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila. Berikut penjelasannya. Perekonomian campuran Indonesia menganut sistem perekonomian campuran, yaitu perpaduan antara sistem ekonomi pasar atau kapitalis dan sistem ekonomi. Ketiga, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Jawabannya itu ada perekonomian Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan yang mencerminkan kompleksitas sistem ekonomi yang dipadukan dengan ciri khas ekonomi Pancasila. Berikut adalah kritis terhadap kelebihan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, kritik pertumbuhan ekonomi stabil, kritik pasar domestik yang besar, kritik dengan populasi, fokus pada ekonomi kerakyatan. Masalahnya distribusi, dampak korupsi dan birokrasi, dampak ketergantungan pada komoditas ekspor, masalah kualitas sumber daya manusia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, ada kesimpulan dan saran mengatasi hal ini. Indonesia dapat mewujudkan potensi ekonominya secara penuh dengan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia adalah ekonomi campuran berbasis ekonomi Pancasila. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai dasar Indonesia seperti gotong royong, keadilan sosial, dan keseimbangan antara peran negara dan pasar. Alasannya keseimbangan peran negara dan pasar. Mengapa ini cocok? Campuran ekonomi kemungkinan pemerintah mengendalikan strategi sektor yang penting bagi hajat hidup orang banyak seperti energi, transportasi, sumber daya alam, sementara sektor swasta dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing.
Alasan menjamin keadilan sosial melalui kontrol negara, mengurangi monopoli sektor swasta. Tugas 3, amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar dan buat grafik permintaannya. Seperti biasa, bunyi hukum permintaan adalah jika harga semakin murah, maka permintaan pembeli akan semakin banyak. Demikian sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka penawaran akan semakin sedikit. Saya ambil contoh dari cabai. Untuk permintaan suatu jenis barang yang ada di pasar, harga cabai per kilogramnya itu 10.000, maka yang beli bakalan naik jadi 1.000. Tapi kalau harga cabainya naik jadi 20.000, maka permintaannya atau pembelinya bakalan menurun. Segitu juga sebaliknya. Dari ini bisa lihat kurva permintaan dari data di atas. Dapat disimpulkan data menunjukkan bahwa semakin tinggi harga cabai, jumlah permintaan konsumen menurun. Itu kita bisa ambil dari hukum permintaan. Tugas keempat, amati produk yang ada di pasar, buat elastisitas permintaannya. Harganya 2.000, permintaannya 10.000, penawarannya 3.000. Dari tabel di atas kita dapat memahami interpretasi hasilnya. Elastisitas permintaan cabai adalah 0,2 dalam nilai absolut. Ini menunjukkan bahwa permintaan cabai bersifat inelastis terhadap perubahan harga. Artinya kenaikan harga sebesar 1% hanya mengurangi permintaan sebesar 0,2%. Di sini bisa kita lihat rumusnya. ED 4.000 dikurang 10.000 dibagi 8.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 10.000. Jadi hasilnya itu min 1 dikali 1 per 5, hasilnya negatif 0,2. Tugas ke-6, tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga tersebut. Elastisitas permintaan ED mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran atau ES mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang dilakukan terhadap perubahan harga. Elastisitas ES bernilai 1 menunjukkan bahwa perubahan presentasi barang jumlah barang yang ditawarkan sama dengan perubahan presentasi harga. Elastisitas permintaan atau ED bernilai negatif karena hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bersifat bersanding terbalik. Jika ED lebih kecil daripada 1, permintaan bersifat inelastis. Jika ES lebih besar 1, permintaan bersifat elastis. Ujian mid semester 1. Gambarlah secara empiris ekonomi mikro. 2. Buatlah contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan penawaran. 3. Buatlah data empirisnya. Keempat, buatlah elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Ekonomi mikro secara empiris adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Pendekatan empiris berarti ekonomi mikro diteliti berdasarkan data nyata dan pengamatan faktual. Berikut gambaran umum ekonomi mikro secara empiris. Permintaan dan penawaran. Permintaan analisis bagaimana harga suatu barang atau jasa mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Misalnya, menggunakan data harga dan volume penjualan untuk memahami elastisitas permintaan. Penawaran studi tentang bagaimana perubahan biaya produksi atau kondisi pasar mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan oleh produsen. Di sini ada data empirisnya. Harga per kilogram itu 12.000, penawarannya 1.000, permintaannya ada 100. Elastisitas permintaan, harga naik 14.000 jadi 16.000. Kuantitinya 600 dikurang 800 dibagi
per 800 dikali 100 sama dengan min 25%. Price-nya 16.000 dikurang 14.000 per 14.000 dikali 100 sama dengan 14,29%. Elastisitas permintaannya 12 per 14,29 sama dengan 1,7. Permintaan bersifat elastis karena E lebih besar 1. Elastisitas penawaran harga naik 14.000 jadi 16.000. Quantity sama dengan 1.000 dikurang 8.000 dikali 1.000 sama dengan 25%. Price-nya sama dengan 14,29%. TS-nya sama dengan 25 per 14,29 sama dengan 1,75. Permintaan bersifat elastis karena kan E lebih besar 1. Tugas 9. Apa faktor yang mempengaruhi tugas? Faktor internal. Motivasi. Tingkat motivasi seorang sangat berpengaruh terhadap cara mereka menyelesaikan tugas. Kemampuan, keterampilan, keahlian, pengetahuan yang dimiliki seorang mempengaruhi seberapa baik mereka dapat menyelesaikan tugas. Kesehatan fisik dan mental. Kondisi fisik dan mental yang baik mempengaruhi konsentrasi. Persepsi diri, keyakinan individu terhadap kemampuan diri juga berpengaruh jika seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Kedua, faktor eksternal. Lingkungan kerja, suasana dan kondisi lingkungan kerja seperti kebisingan, kenyamanan, dan sumber daya yang tersedia dapat mempengaruhi kemampuan seseorang. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas juga menjadi faktor penting. Keterbatasan waktu bisa menambah tekanan atau sebaliknya. Faktor sosial. Dukungan dari rekan kerja, atasan, keluarga dapat meningkatkan motivasi. Ketiga, komunikasi yang baik antara anggota tim atau dalam organisasi sangat penting. Budaya organisasi atau budaya kerja di dalam organisasi juga berperan besar. Seluruh organisasi dengan budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan perkembangan diri. Keempat, faktor emosional, stres, tekanan. Tingkat stres atau tekanan yang dirasakan saat mengerjakan tugas dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan kerja. Stres yang berlebih dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kepuasan kerja, seorang merasa puas dengan pekerjaan dan tugas yang dihadapi, cenderung memiliki semangat yang besar dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas 11. Kumpulkan 10 data negara GDP dan GNP pakai tren atau grafis. Di sini ada gambar grafisnya. Kesimpulannya GNP versus GDP, sebagian besar negara dalam daftar ini memiliki GNP yang sangat mendekati GDP, yang menunjukkan bahwa pendapatan luar negeri dan pembayaran bersih ke luar negeri hampir seimbang. Perbedaan kecil antara keduanya biasanya disebabkan oleh pendapatan dan pembayaran luar negeri. Di sini ada 10 data GNP dan GDP-nya. Amerika Serikat itu 29,17 triliun, Cina 18,27 triliun, Jerman 4,71 triliun, Jepang 4,07 triliun, India 3,89 triliun, Inggris Raya 3,59 triliun, Prancis 3,17 triliun, Italia 2,39 triliun, Kanada 2,21 triliun, Brazil 2,19 triliun. Pengaruh investasi luar negeri. Negara maju cenderung memiliki perbedaan kecil antara GDP dan GNP, mencerminkan pendapatan yang signifikan dari investasi luar negeri. Tugas 12. Kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Finlandia pada 2024, tarif pajak penghasilan pribadi di Finlandia mencapai 57,30% atau paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Pajak penghasilan pribadi tertinggi pernah diterapkan pada tahun 1995 sebesar 62,2
10%. Denmark memiliki salah satu sistem kesejahteraan sosial terbaik di dunia yang didanai oleh tarif pajak yang tinggi. Pada 2024, pajak penghasilan individu sebesar 55,9% pada 2024. Pengenaan tarif pajak penghasilan tertinggi yang pernah diterapkan mencapai 65,90% pada 1997. Jepang. Meskipun terkenal sebagai pusat teknologi global, Jepang juga menerapkan tarif pajak yang signifikan pada penduduknya. Tarif pajak penghasilan pribadi di Jepang pada 2024 mencapai 55,95% dan 30,62% bagi perusahaan sebagai 30,62%. Kalau Belanda dia individunya bisa sampai 49,5% pada 2024. Pengenaan pajak penghasilan tertinggi pernah mencapai 60% pada 1996. Jerman sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia juga memperlakukan pajak yang signifikan pada warganya. Tarif pajak penghasilan tertinggi mencapai 45%. Tarif pajak penghasilan individu pernah diterapkan Jerman pada tahun 1996 yang mencapai 57%. Prancis menerapkan pajak penghasilan pribadi sebesar 45% pada tahun 2024. Italia pada 2024 menerapkan pajak penghasilan individu dengan tarif sebesar 43%. Pemerintah Swedia mengenakan pajak penghasilan pribadi sebesar 62% pada 2024. Belgia memiliki salah satu sistem perpajakan yang cukup kompleks dan tinggi di Eropa. Tarif pajak penghasilan individu pada 2024 mencapai 60% dan pernah mengenakan tarif pajak tertinggi pada tahun 1996 sebesar 60,60%. Tugas 14. Apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Pertama, indikator ekonomi. Beberapa indikator ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi fase siklus ekonomi. Indikator terkemuka atau leading indicator ini memberikan petunjuk tentang arah ekonomi di masa depan seperti pengangguran, indeks saham, dan indikator kepercayaan konsumen. Indikator tertinggal atau lagging indicators ini memberi informasi tentang kondisi ekonomi yang telah terjadi seperti tingkat inflasi dan pengangguran. Indikator bersama atau coincidence indicators ini mencerminkan kondisi ekonomi saat ini seperti GDP dan pendapatan pribadi. Tugas 16 atau tugas terakhir, ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangan. 3, jika Anda menjadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Baik, saya akan menjawab. 1. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai mata uang negara, yaitu rupiah, terhadap barang dan jasa yang lebih dikenal sebagai stabilitas harga dan inflasi rendah dan stabil. Mengatur dan mengawasi Bank BI, mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur operasional bank dan lembaga keuangan untuk memastikan mereka beroperasi dengan sehat dan udah beresiko tinggi. Kesimpulannya, secara umum ditugaskan utama Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi terhadap melalui pengelolaan kebijakan moneter, stabilitas nilai rupiah atau pengaturan dan pengawasan sistem perbankan, sering menyediakan sistem pembayaran yang berperan vital dalam mendukung perekonomian yang sehat, menjaga inflasi tetap terkendali, dan memperkuat sistem keuangan. Yang kedua, kelebihan Bank Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi dalam batas yang wajar. Kebijakan moneter yang diambil seperti penetapan suku bunga acuan seiring kali efektif dalam menjaga inflasi menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Kekurangannya, meskipun Bank Indonesia memiliki peran penting dalam kebijakan moneter, pengaruhnya dalam mengendalikan faktor-faktor
eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, harga energi, dan kebijakan moneter negara lain sangat terbatas. Contohnya, Indonesia seringkali terpengaruh oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, seperti kenaikan suku bunga The Fed yang dapat mempengaruhi aliran modal keluar atau fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga, jika saya menjadi Gubernur Bank Indonesia, saya akan fokus pada beberapa langkah dan kebijakan untuk memastikan elastisitas ekonomi dan memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, menjaga stabilitas makroekonomi atau inflasi dan nilai tukar. Pengendalian inflasi, saya akan terus mengawasi dan menjaga inflasi merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga yang bijak dan organisasi pasar yang terbuka. Untuk mengendalikannya, stabilitas nilai tukar atau dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah, saya akan memanfaatkan cadangan devisa dan kebijakan stabil serta memperhatikan faktor-faktor yang mengurangi nilai takar seperti arus modal dan kondisi global. 2. Mempercepat siklus keuangan digital, meningkatkan akses keuangan daerah terpencil. Yang akan saya fokuskan adalah mempercepat inklusi keuangan. Keuangan lainnya untuk memperkenalkan solusi pembayaran digital yang dapat digunakan oleh masyarakat di pedesaan, memperkuat infrastruktur pembayaran digital. Saya akan terus mendukung pengembangan ekosistem yang pembayaran digitalnya yang aman, mempromosikan sistem pembayaran berbasis QR dan tunai atau cashless secara nasional. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam.